dan nikmat sehat sehingga kita dapat menghadiri majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini. Nah, salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ana ucapkan ahlan wa sahlan kepada segenap peserta pada daurah Safinatun Najah, yang mana merupakan daurah pertama dari rangkaian daurah antar semester yang diselenggarakan oleh Pesantren Yayasan Bisa Depok. Sebelum daurah dimulai, Ana ingin menyampaikan sedikit pemberitahuan atau himbauan, yaitu untuk para peserta harap mematikan mic selama materi disampaikan, dan jangan lupa untuk menggunakan nama asli atau nama yang digunakan ketika mengisi form pendaftaran daurah agar dapat didata kehadirannya oleh panitia. Karena Ustadz Fajri sudah hadir, agar tidak membuang waktu, Ana serahkan kepada Ustadz Fajri untuk memulai daurah pada sore hari ini. Kepada Ustadz Nur Fajri, waktu dan tempat Ana persilahkan. Tafadhol Ustadz. Oke, sudah bisa share screen belum Bang Rehan? Oh ya, Ustadz, sebentar. Silahkan Ustadz. Dicoba. Oke. Udah kelihatan belum? Sudah Ustadz. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bang Rehan dan Kak Lulu selaku panitia dari daurah kita ini membahas matan Safinatun Najah karya Syekh Ibnu Sumair, semoga Allah. Dan daurah ini insya Allah membahas hal-hal mendasar tentang 3 aspek, yaitu toharoh, kemudian sholat dan zakat. Memang demikian, tujuan utama dibuat dan ditulisnya matan ini adalah untuk menjelaskan hal-hal mendasar tersebut, yaitu toharoh, kemudian sholat, kemudian sama satu lagi zakat. Walaupun zakat nanti sangat sedikit, satu fasal. Dan tapi tetap penulis kemudian Syekh Ibnu Sumair. Syekh Ibnu Sumair ini wafatnya di Jakarta ya, ini juga keistimewaan matan ini. Jadi selain dia ringkas, dia menyangkut hal-hal mendasar dalam kehidupan kita, jadi benar-benar ilmu wajib. Jadi konten Safinatun Najah ini ya, atau topik-topik bahasannya lah, topik-topik bahasannya itu masuk kategori fardu ain dan untuk dituntut, untuk dipelajari. Jadi ilmu Islam itu rata-rata fardu kifayah ya kalau kita bicara umum, tapi ada aspek-aspek tertentu yang istilahnya adalah wajibul hal, kewajiban setiap muslim dia hadapi setiap harinya. Itu jadi wajib ain tuh. Wajib ain. Kalau teman-teman bekerja sehari-hari di bank syariah misalnya, maka berarti fardu ainnya adalah belajar kitabul muamalat atau kitabul buyu. Itu fardu ain bagi orang tersebut. Tapi di saat yang sama bagi, kalau dia misalnya seorang dokter, tidak sampai derajat fardu ain mempelajari rincian aspek-aspek muamalat. Ya mungkin beberapa hal yang dia jumpai dalam kehidupan, beli, mungkin dia investasi, itu dia tahu harus fardu ain. Juga kalau dia bukan seorang yang sudah menikah, ya berarti dalam hal ini ya tidak sampai fardu ain mempelajari rincian-rincian hukum nikah. Tapi ketika dia sudah mau menikah, berarti jadi fardu ain untuk mempelajari itu. Intinya ada sesuatu namanya wajibul hal, itu kewajiban muslim untuk mempelajari hal-hal yang dia jumpai di setiap hari, hal-hal yang dia jumpai setiap hari. Nah, setiap muslim itu ya tidak lepas dari toharoh, sholat, zakat. Toharoh, sholat, itu kewajiban paling mendasar. Ya. Oke. Dan tadi saya bilang lagi bahwa Syekh Ibnu Sumair ini punya keistimewaan, penulis ini Syekh Salim bin Sumair.
Al-Hadrami, beliau asal Yaman, Hadramaut di selatan Jazirah Arab. Tapi beliau wafatnya di Jakarta tahun 1855. Kalau teman-teman ke daerah Jakarta Barat, sekitaran Tanah Abang itu ada Jalan Bin Semir, tempat ada makamnya Bin Semir. Bin Semir maksudnya Ibnu Sumair. Semoga Allah merahmati beliau. Oke. Ngomong-ngomong, siapa yang ngasih garis kuning? Bang Rehan ya? Oke, next. Itu garis kuning bisa dihilangin nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuriddin waddin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi washabihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Demikian Syekh Ibnu Sumair mengawali matan ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Wa bihi nasta'inu ala umuriddin waddin. Hanya padanya kita mohon pertolongan dalam semua perkara dunia dan akhirat. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi washabihi ajma'in. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dari Allah kepada pemimpin kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemungkas para nabi, juga kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Wala haula wala quwwata illa billah aliyil azim, dan tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi, Maha Agung. Beliau mengawali dengan rukun Islam. Ini tambahan juga. Jadi selain 3 aspek tadi, fikihnya, toharoh, sholat, dan zakat, beliau di awal banget kasih hal mendasar, lagi-lagi memang basic banget. Jadi salah satu buku wajib lah Muslim gitu adalah matan Safinatun Najah, atau yang kontennya satu bahasan kan. Itu buku wajib. Yang beliau katakan rukun Islam ada 5. Arkanul Islami khamsat. Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, qom shalah wa ita zakah wa shaum ramadhana wa hajjul, boleh dibaca wa hijju. Kita sendiri dalam Quran riwayat kita hafiz bacanya wa hijju ya. Wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Rukun Islam ada 5, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad SAW ada utusannya. Nanti dijelasin makna tiada Tuhan selain Allah itu apa. Terhadap mana lain gitu. Kemudian mendirikan sholat, maksudnya sholat lima waktu itu. Kalau di as-sholat alif lam maksudnya sholat as-shalawatul khams. Kemudian menunaikan zakat. Jadi zakat dulu ya, baru urutan rukun Islam gitu. Shaum Ramadan, kemudian puasa Ramadan. Dan zakat nomor 3 ini bukan cuma zakat fitrah. Zakat nanti akan dibahas lebih luas dari zakat fitrah. Kemudian wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan ibadah haji ke bait rumah di sini cuma Baitullah maksudnya. Bagi siapa yang mampu melaksanakan. Dalil ini semua tentu hadis surat Muslim, hadis Jibril, di mana datang Jibril menyamar menjadi seseorang manusia. Bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan rukun Islam. Kemudian kata Jibril, "Shadaq, engkau benar." Rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Kata penulis, faslun arkanul imani sittah. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Beriman ada 6, beriman kepada Allah, malaikat, kitab suci, rasul-rasul, pada hari kiamat, dan ketentuan baik buruk. Dan takdir, beriman dengan takdir, ya. Yang mana baik takdir itu terasa baik buat kita, itu baik atau terasa buruk buat kita, maka itu semua yakin kita itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tentu secara etika, wa syarru laisa ilaik, ya, keburukan tidak kita sandarkan kepada Allah. Nah, ini catatan buat banyak orang, mungkin dia kalau sukses nilainya bagus 100 misalnya, dia lupa sebut itu dari Allah. Padahal itu takdir Allah juga. Dia bisa 100 takdir Allah kali. Tapi kalau hal-hal jelek dia baru bilang takdir. Memang takdir sih, ya nilai saya cuma 40 takdir. Ya betul, Anda nilai 40 takdir Allah. Tapi kalau Anda nilai 100, kenapa nggak bilang takdir Allah? Artinya ada sebagian, ada kecenderungan orang kalau dia dapat yang nggak enak, dia apa namanya, menyadarkan ke takdir. Tapi kalau dapat yang baik, lupa menyadarkan itu kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setidaknya dengan dia setiap ada kejadian buruk, dia sadar itu takdir Allah.
sudah ada ditentukan sebelum diciptakan sejak zaman azali, setidaknya itu meringankan beban. Allah firmankan di surah Al-Hadid, likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Mengimani takdir itu membuat engkau tidak terlalu over bahagia gitu. Bahagia berlebihan sampai mungkin sampai level titik arogan ya ketika dapat kebaikan, dan juga jangan sampai wala tahzanu bima likai la tahsau 'ala ma fatakum, juga tidak sampai putus asa terhadap hal-hal dia jumpai kegagalannya dalam hidup. Jadi lebih ringan beban orang yang iman pada takdir itu. Maka ketika ada hal yang gak enak, kita dianjurkan mengucapkan qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Itu untuk meringankan beban. Oke, saya nggak berdalam-dalam masalah aqaid ini karena daurah kita daurah fikih, dan juga karena hal-hal ini insyaallah jelas, dan ada daurah khusus mungkin atau ada sesi khusus untuk membahas detail 5 rukun Islam dan 6 rukun iman tersebut. Dalilnya, dan memang kita di daurah ini nanti mungkin kalau rincian masing-masing sudah cukup jelas lah karena hari-hari kita jumpai. Mungkin saya akan menekankan seperti aspek dalilnya, seperti beberapa isu yang mungkin masih belum familiar, saya tekankan. Dalil dari rukun iman, ya secara 6 itu ngumpul ya di hadis Jibril juga. Dimana Jibril kemudian nanya, apa itu iman? Maka Nabi jawab, antum min nabillahi wa malaikatihi dan seterusnya. Oke. Wa mana qal? Kemudian kata beliau fasl, wa makna la ilaha illallah, makna la ilaha la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah, tidak ada berhak disembah hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya artinya adalah bahwa dalam kehidupan nyata kita akan dapati ada ya Tuhan-Tuhan yang disembah dan dia itu bukan Allah. Misalnya dalam kehidupan nyata fil wujud ini ada ini enggak? Ada batu disembah? Mungkin masih ada. Ya pernah ada. Dan mungkin masih ada. Ada matahari disembah. Apa? Matahari dituhankan, hewan dituhankan, disembah. Berarti kan ada Tuhan, ada yang disembah selain Allah dalam kenyataan. Fil wujud, betul nggak? Ketika Bang Raihan. Jadi dalam kehidupan nyata kita jumpai nggak ada yang disebut Tuhan, ada yang dianggap Tuhan, dan ada yang disembah, dan dia bukan Allah. Ada nggak, Bang Rehan? Nah, ada. Ada ya? Nah. Ada. Gitu. Itu real, kenyataan ada. Maka makna la ilaha illallah berarti harus ada tambahan bihaqqin, dengan hak. Ya, berhak, ya benar-benar berhak untuk menerima atau untuk diserahkan kepadanya, ditujukan kepadanya. Peribadahan adalah Allah saja. Artinya, oke, ada orang menganggap matahari Tuhan, oke, ada orang menyembah batu, menyembah pohon, dan itu semua selain Allah, itu bukan Allah. Tapi yang hak disembah, hak diibadahi hanya Allah saja. Itu makna la ilaha illallah. Ini ya penegasan ya konsep tauhid ilahiyah yang Syekh Shalih bin Sumair tegaskan. Oke, lanjut lah. Sekarang baru masuk fikih. Beliau mulai bahasan fikih unik sekali dengan memulai dengan bahasan tanda-tanda balik. Wallahu a'lam bishawab, barangkali karena pada akhirnya apa yang dibahas di buku ini ya kalau buat yang belum balik sebenarnya nggak wajib sih. Gitu. Jadi beliau mulai dari udah balik belum kamu? Gitu. Pembaca ini sudah balik belum? Jangan-jangan belum balik. Kalau belum balik ya belajar. Tapi tidak sampai wajib. Apa yang saya bilang nanti, kalau saya bilang wajib, nggak wajib buat Anda. Gitu ya. Tapi kalau Anda pembaca setelah lihat pasal pertama ini tentang fikih, Anda sudah balik, ya berarti Anda terkena kewajiban tersebut. Kata beliau, alamatul bulughi salas. Tanda-tanda seseorang sudah balik itu 3. Yang pertama, tamamu khamsa asyrata sanatan fid dzakari wal unsa. Itu baik laki maupun perempuan. Dari tanda ini berlaku baik laki dan perempuan ya. Adalah sempurna mencapai 15 tahun. Sempurna mencapai 15 tahun. Bagi laki maupun perempuan.
Ini dalil bahwa 15 tahun ini jadi patokan adalah hadis riwayat Imam Bukhari, di mana bisa lihat sini Umar datang pada Nabi anna Rasulullah SAW aradahu yawma Uhudin wa huwa ibnu arba'a asyrata sanatan falam yujuzni. Jadi Ibnu Umar pernah lah daftar pasukan Uhud. Daftar pasukan Uhud nggak diterima sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena usia beliau waktu itu masih 14 tahun, baru 14 tahun. Tsumma araduni yaumal khandaqi wa ana khamsa asyrata fa ajazan. Kemudian perang Khandaq, memang ada khilaf perang Khandaq tahun ke-4 atau tahun ke-5 kah? Mayoritas ya, yang terkenal tahun ke-5, tapi di sebagian buku sejarah kita dapati tahun ke-4. Artinya kalau tahun ke-4 jaraknya cuma setahun dengan perang Uhud, dan benar yang disebutkan di hadis ini, kalau kita pakai pendapat yang terkenal bahwa perang Khandaq tahun ke-5, ya berarti 15 tahun di sini enggak 15 tahun pas, atau 14 tahun yang di sini enggak 14 tahun pas. Intinya pokoknya kira-kiraan lah. Oke, terlepas dari itu intinya adalah di sini kata Ibnu Umar, setelah saya udah 15 tahun daftar di pasukan perang Khandaq, Nabi menerima fa'ajazan. Gitu ya. Kemudian qala Nafi mengatakan, Nafi ini riwayat hadis muridnya sekaligus mantan bundaknya Ibnu Umar. Faqadimtu ala Umar bin Abdul Aziz wa huwa khalifatun fahaddatsuhu al-haditsa. Kata Nafi, saya kemudian sampaikan hadis ini ke Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya, kata beliau, inna hadza al-haddun baina as-saghir wal kabir. Wa kataba illa umalihi an yafridu liman balagha 15. Dan kata beliau, kata Umar bin Abdul Aziz, ini batas antara besar dan anak kecil dan orang dewasa. Jadi dalam Islam sebetulnya nggak ada batas, nggak ada jeda antara kecil dan dewasa ya. Habis kecil dewasa. Dewasa itu balik dewasa. Diperlakukan sama seperti orang dewasa dalam perspektif syariah. Untuk konsep adanya remaja, ada masa teenager, ada masa adolescence, itu sebetulnya konsep-konsep yang baru dalam Islam atau dalam dunia kaum muslimin lah, lebih tepatnya. Yang itu pro kontra. Anyway, terlepas dari itu, intinya Imam Abdul Aziz kemudian mencanangkan itu sebagai batas baligh dan menuliskan ke para gubernurnya apa? Kalau sudah 15 tahun maka dapat jatah kayak santunan gitu. Jadi maksudnya berarti ya, setiap orang dewasa di zaman Umar bin Abdul Aziz dapat duit, dapat bantuan langsung tunai. Oke, dan itu berarti jelas Umar bin Abdul Aziz. Bahkan di riwayat Al-Baihaqi sendiri ada penegasan. Di sini tambahannya. Wa rawahu Ibnu Jurayj an Ubaidillah bin Umar fazada fihi 'inda qawli falam yujizni wa lam yarani balagh. Ada tambahan di ketika umur beliau 14 tahun di perang Uhud, falam yujizni, Nabi enggak izinkan saya, wa lam yarani balagh, tuh Nabi menganggap saya belum balik. Berarti ketika 15 tahun Nabi menganggap beliau sudah balik. Berarti 15 tahun adalah patokan. Kemudian tanda yang kedua adalah ihtilam. Mohon maaf, bermimpi basah kalau kita bilang, bagi laki dan perempuan. Ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Ya. Ketika melewati umur 9 tahun. Nanti kalau sudah ihtilam, itu sudah balik, sebagaimana hadis yang terkenal riwayat Abu Daud, fil qalamu an thalathah. Ya, pena diangkat dari 3 orang, di antaranya adalah wa anisabi hatta yahtalim. Wa anisabi hatta yahtalim. Dari anak kecil artinya sampai dia ihtilam, sampai dia mandi. Adapun patokan 9 tahun itu berdasarkan istiqra, dan istiqra dalil dalam mazhab Syafi'i. Istiqra itu apa? Istiqra itu penelitian yang menyeluruh atau penelitian yang hampir menyeluruh. Ada istiqra pertama, ada istiqra naqis. Dia diteliti oleh para fuqaha di kalangan terdahulu bahwa ya normalnya itu ihtilam itu di umur 9 tahun. Jadi kalau sebelum itu kelainan. Kalau ada orang ihtilam sebelum 9 tahun berarti kelainan dan tidak dianggap sebagai tanda kebalighan. Tapi nggak tahu ada nggak kasusnya. Wallahu a'lam bishawab. Artinya kasus di bawah 9 tahun sudah dewasa. Kalau ada maka tetap dianggap belum balik. Dalilnya apa tadi? Istiqra. Ingat, istiqra termasuk dalil dalam mazhab Syafi'i.
Yang ketiga, wal haidu, tapi ini berlaku perempuan saja, fil untha li tis'i sinin. Keluar darah haid bagi perempuan kalau sudah berumur 9 tahun. Lagi-lagi ini saya sudah bilang bahwa ini istiqra dan diriwayatkan dari sebagian sahabat dan tabi'in pembatasan 9 tahun. Artinya kalau sebelum itu berarti kelainan darah istihadah kita sebut. Dalil bahwa haid adalah tanda baligh adalah hadis riwayat Abu Daud, ya, di mana Nabi SAW mengatakan kepada Asma, di mana Asma datang kepada Nabi tapi pakai baju yang transparan lah ya, atau menampakkan aurat. Maka Nabi SAW katakan, ya Asma, innal mar'ata idza balaghatil mahidha lam yasluh an yura minha ila hadza wa hadza. Wahai Asma, sungguh perempuan idza balaghatil mahidha, kalau sudah haid, sudah balik maksud. Lam yasluh an yura minha illa hadza. Di sini Nabi memberikan kewajiban menutup aurat itu sejak haid, berarti haid itu patokan sudah balik. Kecuali hadza, kecuali ini dan ini, maksudnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Oke. Lanjut. Jelas ya? Gimana teman-teman, jelas nggak? Saya minta aktif nih. Jadi kalau saya tanya jelas nggak, ada pertanyaan, ya itu langsung aja tulis di chat. Saya tanya jelas atau enggak, ada yang kurang mau diulang, tolong ditulis. Oke, faslun. Syurutu izza'il hajari thamani. Syarat sahnya istinja dengan batu ada. Ini siapa lagi coret-coret? Saudara Bobby. Gimana Bang Raihan? Khawatir orang pencet gitu ya? Oke, diamankan. Kayaknya bisa disetting deh Bang Raihan biar nggak bisa pengedit layar. Nanti anak oleh host. Oke. Lanjut. Jadi setelah bahas tentang tanda balik, beliau bahas tentang, mohon maaf, cebok ya. Itu bersih-bersih setelah akramakumullah, mohon maaf, buang hajat ya. Dan istinja tuh istilah yang berlaku bagi, mohon maaf, BAK dan BAB. Sama istilahnya istinja juga. Jadi istinja dari BAK, istinja dari BAB sama. Dibahas mula-mula kok langsung batu. Langsung batu. Jawabannya karena ya itu paling minimalis orang nggak ada air tuh, ya itu minimal batu. Tapi penting diingat bahwa istinja itu tidak disyaratkan harus airnya nggak gitu. Makanya lihat sini, nggak ada syarat dari 8 syarat ini bahwa harus nggak ada air gitu baru boleh istinja. Enggak. Seperti itu. Jadi istinja itu bahasa Indonesia cebok. Cebok itu KBBI. Itu WB deh, sesuai dengan WB. Ada 8. Dibahas gini dulu karena ini ya kali minimal orang bersuci ini. Orang paling minimal bersuci. Sehari-hari dia, Anda ya nggak ngapa-ngapain, ya paling minimal dia harus membersihkan dari ini. Mungkin dia orang higienis banget, sangat higienis. Gak keluar rumah, rumahnya ada AC-nya, bersih. Ya, nggak ada najis apa segala. Tapi kali ini nggak bisa lah, dia manusia. Maka dibahas di awal banget. Dan saya tegaskan lagi ya bahwa batu di sini istinja dengan batu atau nama lainnya istijmar. Istijmar itu bukan konsepnya seperti tayamum dan wudhu. Kalau kita wudhu itu kewajiban, kalau nggak ada air atau nggak bisa wudhu dengan air, ada uzur, ada penjelasan. Baru kita boleh tayamum. Kalau ini nggak gitu, kita bisa istinja dengan air. Di saat itu juga kita bisa istijmar atau istinja dengan batu. Bebas, pilihan. Walaupun tentu lebih afdol digabungkan. Kemudian habis itu di bawahnya lebih afdol lagi, di bawahnya lagi kurang keafdolannya adalah air saja, di bawahnya lagi ya batu saja. Dan batu di sini simbol ya, artinya bukan semata-mata harus batu, enggak harus batu. Walaupun bagus kalau batu, tapi tidak harus batu. Ya, karena yang penting dia nanti qoli, dia jamid, qoli, tohir, ghairu muhtaram. Yang penting dia benda padat, nggak boleh benda cair. Kemudian
harus membersihkan. Makanya kemudian di sini para ulama memasukkan juga tisu itu masuk hajar di sini. Masuk kategori hajar. Tisu. Qali, karena dia membersihkan, padat, membersihkan, tohir, suci, ghairu muhtaram, nggak terlarang untuk menggunakan dalam urusan-urusan yang seperti itu. Ya kalau kertas isinya, mohon maaf, tulisan hadis atau Quran nggak boleh lah, gitu ya. Karena muhtaram. Tapi kalau tisu, yes, boleh. Oke. Kemudian syarat, jadi itu penting diingat bahwa batu di sini bukan semata-mata batu ya, harus batu, enggak, bisa juga yang lain. Dalam kata bisa kayu gitu ya. Tisu, yang sering sih tisu. Jadi nggak perlu khawatir. Saya memang dapati di sebagian tempat ya itu nggak ada air, nggak disediain air, cuma disediain tisu. Ada tempat-tempat seperti itu. Bahkan di negara tertentu itu defaultnya. Ya. Ada teman saya, dia kuliah di satu negara, itu nggak ada atau hampir nggak ada lah air kalau di tempat-tempat buang air tersebut. Akhirnya dia berhenti dari kuliah tersebut terus pindah ke kampus saya ke jadi dia S2-nya di negara tertentu jurusan fisika, kemudian pindah ke Arab Saudi. Alasannya karena itu. Ya sebenarnya nggak harus begitu, tapi ya beliau maunya gitulah. Mungkin risih ya. Tapi sebetulnya nggak harus dengan air, dengan tisu pun sah. Oke ya. Kita lihat dulu, menggunakan 3 batu harus 3. Kalau nggak 3 maka menurut mazhab Syafi'i boleh, yang pendapat resminya boleh 3 sisi. Jadi 1 batu atau 2 batu tapi sisi yang berbeda. Intinya jangan dengan menggunakan bagian tisu atau bagian batu yang sama 3 kali. Enggak. Dan 3 ini minimal. Nanti dia nggak bisa pakai 1 tisu seret sekali bersih, Ustaz. Enggak, harus 3. Harus 3. Oke. An yakuna bi salati ahjar, harus 3. Wa an yunqiyal mahal. Nah, harus membersihkan, mensucikan tempat tersebut. Artinya kalau 3 kali belum suci, belum bersih, ya harus ditambah. Dan tambahnya utamanya dengan ganjil. Tidak wajib, tapi utamanya dengan bilangan ganjil. Berarti kalau dia 3 udah bersih, ya that's it. Itulah. Kalau 3 belum bersih, berarti harus gimana? Tambah yang keempat. Oke, keempat udah bersih. Cukup nggak? Gimana? Cukup ya? Udah, sah. Tapi kalau mau afdol, tambah yang kelima. Supaya ganjil. Gitu ya, Allah bisa. Terus. Kalau belum, gimana kalau udah 10 kali belum bersih? Ya tambah sampai yang ke-11. Belum bersih, tambah 12. Bersih. Dianjurkan tambah yang 13. Gitu ya. Dan dari sini juga penguat ya, bahwa pada akhirnya 3 batu ini tidak harus 3 batu, tapi 3 sisi. Karena bayangin kalau ada orang udah nyiapin 3 batu, ternyata belum bersih, kan harus nambah yang keempat, atau yang kelima, atau yang keenam, dan seterusnya. Masa dia pergi dulu nyari batu kelima, nyari batu keempat? Enggak, berarti memang dari situ kita paham, berarti memang nggak apa-apa 3 sisi yang berbeda. Kebayang ya maksud saya. Kemudian yang ketiga, syaratnya najisnya nggak boleh kering. Kemudian najisnya nggak boleh berpindah. Jadi, mohon maaf, akramakumullah, najis itu misalnya ini ya, BAK ya, nggak boleh nyiprat ke paha gitu sih. Kalau nyiprat ke paha, bersihin yang di paha nggak bisa pakai istinja dengan batu atau dengan tisu, nggak bisa. Gitu ya maksud. Oke. Kemudian tempat istinja tersebut tidak terkena benda lain. Oke. Wa alla yajifan najasu wa la yantaqila wa la yatra alaihi akhar. Kemudian tidak ada najis atau benda lain sekalipun tidak najis yang ke situ. Misalnya, mohon maaf, misalnya BAK contohnya. Kemudian ada apa ya? Ada kertas lah jatuh ke tempat keluarnya urin tersebut, akramakumullah, mohon maaf. Ya nempel situ ya, ada benda lain berarti. Ini berubah hukumnya, nggak lagi istinja. Jadi kita hukumnya jadi membersihkan najis. Mungkin kalau kertas kasusnya ekstrim ya, ya debu lah atau tanah, batu gitu ya, atau apa. Itu tidak termasuk batu yang istinjanya atau tisu istinjanya, enggak lah, itu kan sedang kita bersihkan. Tapi intinya ada benda lain ke tempat istinja tersebut, bukan
yang kita sedang bahas ini bukan urinnya dalam hal ini. Oke, ya kalau kena baju harus dibersihinnya pakai air, nggak bisa pakai batu. Kalau nyiprat ke baju. Kemudian najis tersebut tidak berpindah tempat istinja, jadi wala yujawiza safhatahu hasyafatahu. Dia nggak meluber-luber keluar, nggak meluber-luber. Berarti nggak boleh ke sekeliling. Safhah itu bagian belakang tubuh kita. Mohon maaf, saya sebut agak eksplisit, pantat. Yang mana bagian pantat yang dia kalau kita duduk atau jongkok itu kebuka, kalau kita berdiri dia tutup. Ada kan gitu ya. Itu namanya safhah. Adapun hasyafah yaitu bagian kita sunat, bagian sunat hasyaf. Berarti kalau dia meluber-luber sampai ke sekelilingnya dari kemaluan, akramakumullah, maka hukumnya sudah berbeda. Nggak bisa lagi pakai tisu, nggak bisa lagi membersihkan bagian itunya pakai batu. Kemudian najisnya tidak terkena air, artinya wala yusibahuma, nggak boleh kena air. Kalau ada air ya, udah kena air, diterusin pakai air, karena ketika kena air sudah berubah, sudah menjadi najis yang berbeda, bukan lagi hukum istinja, hukumnya udah lagi hukum membersihkan najis biasa. Dan membersihkan najis biasa dalam madzhab Syafi'i harus pakai air. Membersihkan najis biasa, normal itu najis yang kita anggap najis mutawassit, ya berarti harus dengan air. Gitu. Nggak bisa pakai, wah yang penting kan hilang, dengan tisu hilang najis. Enggak. Kalau najis biasa, pakai air. Istinja itu menyimpang dari kaidah umum. Istinja itu rukhsah pengecualian dari kaidah umum. Dia akan ada penjelasan. Wan takun al-hajaru tahira, dan batunya harus suci. Oke, dalil dari beberapa kaidah itu adalah misalnya hadis riwayat Muslim, Nabi SAW di sini kata sebagian sahabat Salman dalam hal ini radhiyallahu anhu, qala lana musyrikuna inni ara sahibakum yu'allimukum hatta yu'allimakumul khira'ah. Kata orang musyrikin, ini teman kalian ini maksudnya Nabi Muhammad ngajarin pakai semua diajarin sampai mengajari cara berhubungan berhubungan sih, sampai masalah yang berhubungan dengan urusan belakang, BAK. Kata-kata dia, iya betul. Memang begitu, mantap kan? Innahu nahana an yastanja ahaduna biyamini. Nabi melarang kita cebok dengan tangan kanan, wa an yastaqbil qiblat, menghadap kiblat, wa naha an rausi wal idham. Enggak boleh. Nabi melarang sini, melarang dari menggunakan tulang dan raus ya, feses atau kotoran kering. Di padang pasir kadang ada kotoran unta tuh kering tuh jadi kayak batu. Ada sahabat datang bawa itu ya. Nabi tolak. Nabi bilang di hadis yang ini, hadis Bukhari, hadza riksun. Ini tidak suci. Berarti nggak bisa dipakai untuk istinja. Kemudian idham, tulang muhtaram karena dia makanannya jin. Nggak boleh juga cebok pakai roti kering gitu. Nggak boleh. Muhtaram makanan. Wa qala la yastanji ahadukum biduni salasati ahjar. Nabi bersabda, kata Salman, ini qauli, janganlah di antara kalian istinja kurang dari 3 batu. Dalilnya. Jika dalil bahwa boleh pakai 3 sisi, tidak harus 3 batu, itu adalah hadis ini. Hadis di mana Nabi SAW pernah bersama seorang sahabat, Mas'ud. Kemudian Nabi SAW minta, tolong bawakan 3 batu. Kata sahabat ini, radhiyallahu anhu, fawajadtu hajar ini, wal tamassu salisa falam ajidhu fa akhadtu rawsatan fa ataituhu biha. Saya udah dapat 2 batu, yang ketiga nggak nemu. Nemu, mohon maaf, kotoran kering di padang pasir. Ya kerasnya kayak batu, mungkin, atau ya keras. Maka saya bawa juga, barangkali Nabi mau. Nabi ambil 2 batu tersebut, dan yang satunya lagi beliau nggak pakai, beliau buang, dan beliau katakan hadariks, ini tidak suci. Kemudian juga kenapa kok tadi ada kalau keluar kalau pindah najisnya nyiprat, hukumnya sudah berbeda ya, karena lagi-lagi istinja ini dia hukum yang menyelisih kaidah umum. Kaidah umumnya kalau membersihkan najis ya dengan air. Ini membersihkan najis dengan apa? Tidak dengan air. Apalagi kenyataannya bahwa istinja dengan batu, dengan tisu itu
tidak menghilangkan asar dari najis tersebut. Masih ada bekasnya, tidak sampai membersihkan ain najis, benda najis. Tapi yang membersihkan ain, tapi tidak membersihkan asar, maksud saya. Jadi tidak sampai membersihkan bekas-bekasnya. Mungkin masih ada bekasnya. Nanti nggak bersih utuh lah, 100% bersih. Beda dengan air. Maka dia sebetulnya menyimpang dari kaidah umum, istilahnya khaliful qiyas. Maksudnya qiyas di sini qiyasul usul. Makanya dikatakan li'anna al-iqtisara 'ala al-hajari 'ala khilaf qiyasi warada fima ta'ummu fihi al-balwa fala yultahaq bihi ghayru. Boleh juga fala yaltahiqu bihi ghayru. Jadi kenapa aturan tadi kalau udah menyimpang, kalau sudah keluar ya, kenapa terus batunya juga harus yang tadi disebutkan kriterianya? Karena ini sesuatu yang menyimpang dari qiyas, dan kaidahnya adalah ma tsabata 'ala khilafil qiyas fa ghairuhu 'alaihi la yuqas. Kaidah fikih, kalau ada suatu hukum dia menyimpang dari qiyas, dari kaidah umum, maka kita batasin sampai yang ada dalilnya saja. Nggak ada dalilnya nggak boleh, ya, sampai sebatas yang ada dalil. Karena itu sesuatu yang menyimpang dari qiyas. Saya juga sebutkan di sini, fa in jawazal khariju ma dzukira ma'al ittisali lam yajuz hajaru la fil mujawizi wala fi ghairihi li khuruji amma ta'um bihil balwa. Kalau mencar-mencar, muncrat atau kemana, maka ya sudah tidak masuk lagi hukum istinja. Jadi najis biasa juga ketika ada tadi kena air ke situ, kemudian apalagi tadi apa tadi, ada benda asing masuk, ala yatra ali akhar wa ala yatra al akhar, itu semua berarti menyimpang dari apa yang umumnya terjadi dan menyimpang dari apa yang ada di dalil. Sementara ini menyimpan dari qiyas, menyimpan dari kaidah keumuman, aturan-aturan syariat, maka kita batasi yang dalilnya ada saja, yang itu memang umum bahwa masalah kebanyakan orang. Adapun lebih dari itu maka tidak dapat hukum. Mudah-mudahan jelas ya. Mudah-mudahan jelas. Tadi ada pertanyaan tisu basah, gimana tisu basah masuk hukum menggabungkan air dan, tapi tisu basah airnya itu apa, cairan? Itu masalah berikut. Alkohol itu masalah lain. Jadi dalam hal ini saya tidak mau bilang boleh. Tapi juga saya nggak berani bilang sampai hukumnya haram ya. Kalau perspektif madzhab Syafi'i, kalau dia homer, kalau alkohol dianggap homer, berarti itu malah najis, bukan sesuatu yang membersihkan. Jadi dilihat itunya apa. Tapi kalau tisu dibasahin dalam artian dia menggabungkan air dan tisu, maka sah. Ya, jadi tisu basah kalau artinya adalah menggabungkan air dan tisu, sah. Tapi kan kasus tisu basah yang ditanyakan tidak sesederhana itu. Oke, faslun. Furudul wudu sittatun. Berikutnya kita bahas rukun wudu. Karena habis orang istinja mau sholat itu kewajiban paling sering kita lakukan berupa ibadah. Dan diantara syarat sahnya adalah berwudu, menghilangkan hadas. Maka habis itu bahas furudul wudu. Furudul wudu maksudnya arkan wudu ya, jangan difahami dia furud tapi fard wajib tapi bukan rukun, enggak. Istilahnya furudul wudu tapi maksudnya arkan wudu. Rukun-rukun wudu. Ada 6, yang pertama niat, yang kedua basuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku. An-niyatu al-awwalu niyyah wa tsani ghusl wajhi, ats-tsalitsu ghusl yadaini ma'al mirfaqaini, ar-rabi'u mashu syai'in min ar-ra'si, al-khamisu ghusl rijlaini ma'al ka'baini, as-sadisu tartib. Dimana yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah. Berarti di sini mencuci tangan, istinsar dalam madzhab Syafi'i tidak sampai derajat rukun. Ya dia sunnah tapi tidak sampai derajat rukun. Kemudian ats-tsalits ghusl yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai siku. Sampainya di sini pakai ma'a bersama siku, penegasan ya bahwa sikunya dibasuh juga. Karena mungkin terpahami kalau ilal mirfaqain sampai ke siku, sikunya enggak, jadi siku cuma batas. Enggak, sikunya juga dibasuh. Juga masuk syai'in min ar-ra'si, menyapu sebagian kepala, mengusap sebagian kepala. Jadi tidak harus semua kepala. Enggak. Ya kita hormatilah, ada mazhab yang mengharuskan seluruh kepala. Mazhab Maliki misalnya. Ya, mazhab Hanbali. Maka kita ulama Syafi'i ya, itu tetap menghormati dengan cara kalau praktik wudu aslinya realnya ya mereka melakukan yang sunnah. Yaitu apa? Seluruhnya diusap.
Tapi kalau mau sebagian saja sah. Sebagian saja. Karena nanti pun Allah Subhanahu wa taala mengatakan wamsahu biru'usikum, dan usaplah sebagian kepala kalian, enggak seluruhnya, biru'us. Oke, kemudian yang kelima, al-khamisu qasru rijlin minal ka'bain, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Pakai ma'a untuk penegasan bahwa mata kaki juga dibasuh, bukan sekadar batas. Asal disu tartib, yang keenam adalah urut tertib. Dalil wajibnya niat tentu ya innamal a'malu binniyat, kemudian hadis Bukhari Muslim. Secara umum ada di ayat ke-6 dari surat Al-Maidah. Gini ada pertanyaan. Kalau perempuan wudhu di tempat terbuka nggak mungkin buka hijab, gimana? Ya itulah, selipin tangan ke dalam jilbab, selipin tangan ke dalam jilbab dikit aja, ya, entah di bagian atas atas kepala atau di bagian samping kanan atau kiri, selipin aja sedikit, gak harus seluruh kepala. Andai dia mau selipin ke seluruh kepala pun boleh, tentu jangan sampai terlihat aurat, gitu ya. Jadi masya Allah nih ya, Madzhab Syafi'i mengharuskan sebagian saja, tidak harus seluruh. Maka itu solutif sekali buat perempuan yang wudhu di tempat terbuka. Ya, alhamdulillah hari ini ya masjid-masjid rata-rata tempat wudhu tertutup sih, alhamdulillah, dan dipisah. Oke, dalilnya tentang hal-hal tadi adalah hadis atau ayat surat Al-Maidah, ayat surat Al-Maidah ayat ke-6 yang terkenal, ya alladzina amanu wa orang beriman idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum ilal ka'bain. Di mana Allah firmankan kalau kalian mau sholat maka basuhlah wajah-wajah kalian, tangan kalian sampai siku, dan usaplah. Biru, di sini kata Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i kata Imam Ahmad hujatun fil lugh. Imam Syafi'i itu omongan statement beliau tentang bahasa Arab itu iya sangat diterima, hujatun fil lugh. Maka beliau katakan di sini maksudnya sebagian. Jadi wamsahu ba'dharu, usaplah sebagian kepala kalian. Dan itu itu kan biru usi, yang lain langsung wujuha wa aidiyak, tangan berarti seluruh, giliran kepala sebagian. Juga ada hadis riwayat Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya lupa cantumkan ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah wudu kemudian hanya mengusap nasiyah, masahabi nasiyati, hanya mengusap bagian depan saja, bagian ubun-ubun. Faslun, tentang Imam Syekh Salim bin Sumair membahas khusus tentang niat dan tertib. Kata beliau, an-niyatu qasdu syai'i muqarran bi fi'lihi. Niat adalah mengajar dalam hati untuk melakukan suatu perbuatan di mana niat itu dilakukannya dan dihadirkan dalam hatinya itu berbarengan dengan melakukan perbuatan tersebut. Saya wudu, niatnya wudu kapan? Berarti paling minimal ya, itu Anda niat sejak awal membasuh wajah, karena basuh wajah itulah aktivitas wudhu pertama Anda. Niatnya bareng basuh wajah. Kalau Anda mau niat dari awal, dari usap tangan, dari yang sunnah-sunnah, boleh, tapi asal niatnya tetap dijaga, niat sampai basuh wajah niat. Itu dijaga di hati, dijaga terus. Wa mahalluhal qalbu, tempat niat di hati. Juga sholat misalnya. Sholat niatnya harus saat minimal ya takbiratul ihram. Ya. Takbiratul ihram. Saat takbiratul ihram, niat kita dalam hati menghadirkan niat sholat. Dan dalam madzhab Syafi'i wa talaffuzu biha sunnah, melafalkan niat, mengatakan nawaitu atau usolli, hukumnya sunnah. Hukumnya dianjurkan, tidak sampai wajib. Artinya kalau ada orang nggak melafalkan niat sah. Yang penting niat di hati. Karena itulah niat yang sesungguhnya. Ya. Melafalkan niat. Jadi niat tidak di bibir, niat di hati. Tapi yang dilakukan di bibir adalah melafalkannya. Hukumnya sunnah, dianjurkan. Nanti dalilnya akan saya sebutkan. Waktuha, kapan waktunya? Kalau dalam wudu, inda ghusli awwali juz'in minal wajh, saat awal pertama membasuh wajah. Karena itu awal kegiatan wudu. Ingat niat kan harus muqtaran bi fi'li, berbarengan dengan saat melakukan. Kemudian beliau menjelaskan makna tartib di situ adalah wa tartibu ala yuqaddama udwun ala udwin, yaitu tidak mendahulukan satu anggota wudu ya pada anggota wudhu yang lain. Jadi nggak boleh wudhu kaki dulu baru wajah, enggak, atau wajah kemudian kepala terus tangan. Oke. Dalil wajibnya niat, innamal a'malu binniyat. Kemudian juga dalil bahwa dianjurkan sunnahkan untuk
melafalkan niat adalah maslahah mursalah. Dan masalah mursalah dalam banyak kasus dipakai dalam madzhab Syafi'i dengan syarat tertentu yang ketat. Kata Imam Al-Khatib Asy-Syirbini, liusa'idal lisanul qalba, agar hati ini membantu menguatkan, agar lisan membantu menguatkan hati. Jadi dilafalkan niat untuk menguatkan niat dalam hati. Wali'annahu ab'adu 'anil waswas. Karena itu lebih jauh menjauhkan kita dari keraguan-raguan. Memang ada sebagian ulama madzhab Syafi'i yang berpendapat lain. Qala al-Adzra'i wala dalila linadbi. Wa huwa mamnu, tapi dibantah ulama Syafi'i lain. Syekh atau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tambahkan lagi dalil lain, yaitu kata beliau, wa khurujan min khilafi man aujabahu wa in syadza. Juga kita lafalkan niat dianjurkan agar kita keluarlah dari perselisihan, karena ada yang mewajibkan melafalkan niat, ada yang mewajibkan melafalkan niat, maka biar jaga-jaga, ya udah dilafalkan aja, dilafalkan. Karena al-khuruju minal khilafi mustahab, kaidahnya keluar dari perselisihan ulama dianjurkan. Ada yang mewajibkan, ada yang enggak mewajibkan. Ya udah kita lafalin aja supaya enggak, ya supaya tenang, kan selamat. Kalau kita lafalkan selamat dari yang mengatakan wajib, seperti itu. Wa qiyasan, dalilnya juga qiyas. Dan qiyas dalil yang disepakati seluruh mazhab. Yang 4. Wa qiyasan ala ma ya'ti fil haji, juga qiyas terhadap ihram haji. Ihram haji sebetulnya cukup diarti, tapi dianjurkan untuk dilafalkan. Labbaik Allahumma hajjan, contohnya. Dianjurkan. Padahal kan dia di hati sebetulnya. Dianjurkan ihram di hati, dianjurkan dilafalkan. Begitu juga nih niat. Hanya saya lafalin jangan keras-keras. Itu ada isu lain. Ya, cukup kita memperdengarkan diri sini, cukup dilafalkan. Ya kayak kita baca saat bacaan sholat. Seperti itu. Wallahu bishawab. Walaupun ya clear fix bahwa Nabi SAW tidak mengharuskan, juga tidak ada hadis khusus tentang ini, tapi dalil tidak hanya hadis dalam syariat. Imam Asy-Syafi'i sendiri sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Muqri dengan sanad beliau sampai Ibnu Khuzaimah dan siapa Al-Imam Ibnu Khuzaimah, ya, Imamul A'immah, dari guru beliau Ar-Rabi'. Anda tahu siapa? Sekretaris Imam Syafi'i. Qala kana Syafi'i idza arada an yadkhula fi sholati. Imam Syafi'i kalau mau sholat, beliau mengatakan, dan ini terdengar oleh Ar-Rabi', bisa tahu gitu, atau minimal melihat gurunya mengucapkan sesuatu. Qala bismillahi muwajjihan li baitillahi muaddiyan li fardillahi Allahu akbar, baru takbir. Imam Syafi'i mengatakan bismillah dengan menghadap kiblat untuk menunaikan kewajiban Allah. Allahu akbar. Dan Imam Syafi'i saat takbir Allah akbar juga dalam hatinya ada niat. Seperti jadi dalam madzhab Syafi'i, niat sholat berarti pas mau sholat banget itu kita melafalkan niat. Kemudian pas takbir Allah akbar itu niat di dalam hati dihadirkan. Oke. Kalau dalam wudu berarti sama, kita mau wudu banget kita nawaitu, ya. Kemudian habis itu sampai dijaga niat tersebut, begitu di wajah niatnya terus dihadirkan. Setelah itu kalau udah basuh wajah, Anda nggak menghadirkan niat secara sadar lagi, nggak apa-apa. Gitu. Jadi niat harus secara sadar Anda hadirkan saat takbiratul ihram, kalau sholat harus secara sadar Anda hadirkan niat di hati saat membasuh wajah kali pertama. Harus, nggak boleh nggak. Oke. Imam An-Nawawi tambahkan sejumlah dalil tentang tartib. Nih tartib. Beliau sebutkan dalil. Wudu harus urut itu khilaf ulama. 4 mazhab ya ada pendapat berbeda seperti mazhab Hanafi tidak mengharuskan untuk urut. Sebentar, saya ada pertanyaan. Bagaimana dengan tangkup? Apakah di bawah masih sedikit? Enggak harus. Masa kepalanya berapa kali? Yang dianjurkan oleh mazhab Syafi'i 3 kali. Masa kepala 3 kali dianjurkan. Tapi dianjurkan tidak wajib. Sekali bisa. Kalau sengaja atau sir saja. Mengucapkannya dengan bahasa lebih afdol. Dalam konteks ini ya lebih afdol karena dia istilah fikihnya sudah akurat. Jadi enak. Istilah fikihnya sudah akurat. Kalau pakai bahasa Indonesia ya terjemahnya harus bagus banget. Karena khawatir nanti tidak memenuhi syarat-syarat niat. Ya, khawatir malah nggak sesuai dengan aturan fikih. Tapi ketika pakai bahasa Arab pun harus ngerti. Karena kalau dia nggak ngerti, ya berarti belum berniat.
Kalau dia sama sekali blank, enggak ngerti, berarti sebetulnya belum berniat, karena niat dia belum berniat sesuai dengan teks itu maksud saya. Oke, wallahu a'lam. Nah, boleh sholat ya, sholat apa di sana? Sholat maghrib kali ya di sebagian tempat Indonesia. Lafalnya itu diucapkan bagaimana? Mengucapkan lafal niat bebas, cuma yang terkenal di Indonesia adalah nawa itu. Lafal adatil asghari. Nawa itu wudu li rafil hadatil asghari lillahi ta'ala, itu yang terkenal. Sehingga saya juga seperti itu. Di banyak tempat diajarkannya. Walaupun kalau dia pakai lafal-lafal lain memenuhi aspek-aspek yang disebutkan tersebut, ada raful hadas, kemudian ada meniatkannya, maka sah. Nah, kalau niat wudu terlewat dari saat membasuh wajah karena lupa, iya diulang. Kalau nggak niat, misal blank ya, wah baru tangan baru ingat wudu. Tapi niatnya saat masuk tempat wudu sudah niat, saat wudu terlupa niat, enggak, dalam madzhab Syafi'i enggak sah. Dalam madzhab lain sah. Dalam madzhab Syafi'i harus saat basuh wajah, harus ada tuh di hati kamu, di hati kita semua. Itu saudara. Melakukan tanpa paham berarti tidak berniat. Iya kalau blank sama sekali ya. Dan di hatinya nggak ada niatan wudu. Tapi rata-rata orang sih kalau gitu, dia nggak ngerti arti teks niatnya, cuma dalam hati niat wudu. Jadi sah juga. Gitu ya. Saudari Elis. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ini tentang tartib. Mungkin kita orang Indonesia nggak terlalu, ada orang nggak urut. Gitu ya. Tapi ya kalau dilihat madzhab lain ada yang nggak mewajibkan sih. Maka itu kemudian penting diketahui dalilnya. Oke. Kata Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' kata beliau, "Tahtaj ashabuna bil ayat." Di ayat tersebut ada dua sisi pendalilan. Yang pertama adalah bahwa Allah itu mengumpulkan maghsulat, tidak ada 4 hal. Wajah dibasuh, digosel, tangan digosel, kemudian kepala dimasah, sebagian kepala dimasah, diusap. Usap artinya nggak harus banyak-banyak air. Cukup lembab aja sah. Kalau gosel harus ada air yang mengalir. Ya jumlahnya lumayan. Mengalir nggak harus pakai keran. Intinya pokoknya jumlahnya banyak sehingga ketika ditaruh itu dialirkan. Dan juga kaki digosel. Jadi wajah digosel, dibasuh, tangan dibasuh, sebagian kepala diusap, kaki dibasuh. Ini kan nggak efektif. Orang Arab normalnya adalah mengumpulkan hal-hal yang sama dulu baru menyebutkan hal yang berbeda. Jadi normal ayatnya kalau seandainya urut wudu tidak wajib adalah tidak merupakan rukun adalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa arjulakum ilal ka'baini wamsahu bi ru'usikum. Jadi ini nomor 4 justru. Biar efektif faghsilu. Ini kan malah kurang efektif. Seperti ini kalau tidak ada maksud tertentu untuk menjelaskan bahwa tertib itu rukun. Kata beliau lagi, yang kedua adalah karena jadi kata beliau la yaghalifuna dzalika illa li fa'idat. Kalau lam yakun tartib wajiban lama. Kemudian yang kedua adalah bahwa yang kedua bahwa orang Arab itu biasanya menyebutkan sesuatu yang dekat dulu. Sekarang saya tanya, wudu itu kan tangan dulu. Wudu itu yang wajib ya, rukun. Wajah dulu, terus tangan. Itu baru kepala. Itu baru kaki ya. Itu kan unik. Kalau memang tertib wudu itu enggak harus, ya kalau gitu habis wajah ya kepala dulu loh. Kan dekat kepala dan wajah dekat. Jadi ayatnya malah jadi bunyinya faghsilu wujuhakum wamsahu bi ru'usikum gitu ya. Wa aydiyakum ilal marafiqi wa arjulakum ilal ka'bain. Harusnya gitu. Tapi karena urutannya demikian di ayat, atau pasti itu menunjukkan itu memang urut tertib harus begitu. Dan ada dalil lain. Dua tadi sudah cukup dari ayat. Oke, kemudian air ada dua macam. Dalam madzhab Syafi'i ada air sedikit dan air banyak. Air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kullah. 2 kullah itu kisaran 200 liter. Sederhana saja, saya ambil tengah-tengah dari konversi para ulama Syafi'iyah modern 200 liter. Jika air kurang dari 200 liter maka dianggap air sedikit. Tentu nanti ada batas toleransinya ya. Yaitu kurang 2 ritel masih nggak apa-apa. Ritel, kurang 2 ritel masih nggak apa-apa.
Tapi let's say 200 liter lah, tuh atasnya kurang dari itu, ya misalnya 150 liter berarti air sedikit. Kalau 200 pas atau lebih berarti air banyak. Oke. Fal qalilu madunul qullataini wal katsiru qullatani fa aktsar. Al qalilu yatanajjasu bi wuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar wal ma'ul katsiru la yatanajjasu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Kalau air sedikit kurang dari 200 liter itu kalau kemasukan najis itu langsung jadi air najis semua. Langsung. Bisa ada ember kecil. Kemasukan najis, cipratan, mohon maaf. Kelihatan kita ngelihat cipratan, oh ya apalah najis. Makrohullah. Itu langsung air ember ya semuanya najis. Jangan kita bilang, wah kan masih bersih yang lainnya nih. Cuma kemasukan tapi masih bersih airnya. Nggak gitu dalam madzhab Syafi'i. Dalam madzhab Syafi'i, air sedikit itu nggak pakai bersih, nggak berubah warna, berubah aroma, berubah rasa, nggak langsung dianggap najis. Nanti ada dalilnya. Nah, Anda baru mempertimbangkan perubahan-perubahan tadi kalau airnya banyak, 200 liter atau lebih, kena najis. Ya lihat dulu, masih bersih nggak airnya? Oh masih bersih, aman. Ya udah, najisnya buang, air yang lain masih bisa dipakai. Ya gitu. Seperti itu. Oke, jelas ya. Dalilnya bahwa patokan ada 2 kula tadi adalah hadis riwayat Abu Daud, idza kana ma'u ghullatani fa innahu la yanjus. Kata Nabi, kalau air sudah 2 kula, maka dia tidak ternajisi. Maksudnya tidak ternajisi kecuali kalau berubah. Kalau berubah mah ijma. Air mau sebanyak apapun satu kolam, kalau masukkan najis sampai berubah warna, ya itu ijma ulama dia airnya jadi najis. Tapi pembahasan di sini kalau nggak kena najis, kalau nggak berubah. Nabi itu bilang, idza kana ma'u qullataini fa innahu la yanjus. Buat apa Nabi bilang idza kana ma'u qullataini fa innahu la yanjus kalau memang air semuanya patokannya adalah berubah nggak berubah. Ketika Nabi bilang idza kana ma'u qullataini kasih patokan berarti memang ada pembedaan antara air 2 kula atau lebih dengan air di bawah itu. Dan lain hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, innal ma'a tahirun, air itu suci bila intaghayyara rihu aw ta'muhu aw launuhu bi najasah. Ini dalil bahwa air meskipun banyak kalau berubah warna maka dia jadi najis. Lebih tegas lagi hadisnya, idza kana ma'u qullataini, kalau air sudah 2 kula, lam yunajjishu syai'un, maka tidak ternajisi dengan apapun illa kecuali ma ghalaba rihu aw ta'muhu, kecuali kalau berubah aroma, berubah rasa. Oke, juga ada ijma tadi saya singgung ijma. Oke. Kemudian hal-hal yang mewajibkan membuat kita jadi wajib mandi ada 6 hal. Mujibatul ghusli sitat. Hal yang membuat kita wajib mandi ada 6. Dan ini berarti kita boleh istilahkan asbabul hadatsil akbar. Ini hadas-hadas besar itu apa aja? Yang pertama ilajul hasyafati fil farj. Memasukkan hasyafah tadi saya sudah bilang tempat atau bagian dari kemaluan akramakumullah yang disunat itu kepala dalam farj, maksudnya kemaluan perempuan akramakumullah. Walaupun simpel tidak harus dari depan, dari belakang juga walaupun itu, dan itu haram, itu sama hukum. Wa khurujul mani, keluar mani. Keluar mani berarti artinya dengan cara apa? Meskipun tanpa yang poin pertama berlaku, dia berarti kena hadas besar, kemudian haid, nifas, wal haid wal nifas wal wiladah, melahirkan, meskipun kering melahirkan. Yang melahirkan rata-rata nifas sekaligus. Tapi andai dia melahirkan dan kering bersih, nggak ada darah apa-apa. Nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Ad-damu al-khariju aqibal wiladah. Kemudian meninggal dunia. Al-maut, orang kalau meninggal dunia wajib dimandiin. Jadi mandikannya wajib. Berarti dia dianggap al-asbabul hadatsil akbar. Dalil bahwa memasukkan tadi itu buat wajib mandi besar adalah hadis riwayat Ibnu Majah, idza taqal khitanani wa tawaratil hasyafa faqad wajibal ghusl. Kalau sudah bertemu 2 khitan. Bertemu 2 khitan itu bukan di, mohon maaf saya. Kalau ada orang liberal, dia dia menyampaikan sesuatu yang salah di media sosial. Dia bilang kalau digesekkan gitu ya. Mohon maaf, Allah, digesekkan tanpa ada memasukkan itu sudah itaqal khitanan. Itu keliru, enggak gitu cara memahami hadis. Ya. Baru masuk itu baru disebut iltaqal khitanan. Karena baru disebut iltapo itu kalau sudah iltahama, sudah saling bertemu di satu tempat, bukan hanya bersentuh. Maka ada tambahan di hadis ini, wa tawaratil hasyaf sudah enggak kelihatan. Mohon maaf. Maka sudah wajib mandi. Artinya meskipun
nggak ada apa-apa habis itu. Meskipun nggak keluar apa-apa, tetap kalau sudah kayak begitu kondisinya wajib. Dan dalil bahwa kalau keluar itu wajib mandi, meskipun tidak ada proses barusan poin 1 adalah hadis riwayat Muslim, innamal ma'u lama air. Itu wajib kan air. Yang wajib mandi ya karena keluar sesuatu. Mesti mandi. Alma. Kemudian dalil bahwa haid itu adalah hadas besar. Hadis Nabi SAW, "Faidah akbaratil haidatu fadai sholat." Kalau sudah haid, tinggalkan sholat, kata Nabi SAW. Wa idza adbarat faqtasili wa sholli. Kalau sudah hilang haidnya, darahnya, maka mandi dan sholat. Wajib sini. Nifas kias terhadap haid. Nifas. Dalil bahwa melahirkan itu adalah mewajibkan mandi meskipun nggak ada darah nifas adalah bahwa anak itu adalah mani munakid. Adalah mani udah jadi. Berarti sama seperti poin kedua sebetulnya. Perempuan ketika itu ya sama seperti mengeluarkan mani. Karena anak itu apa? Hasil pertemuan ya sperma dan ovum. Dan dalil bahwa meninggal itu mewajibkan mandi adalah hadis. Di antaranya hadis Bukhari Muslim. Ketika ada orang meninggal, kata Nabi, "Ighsiluhu." Mandikan dia. Dan mandi wajib itu sederhana caranya, cukup niat dan air semuanya diratakan ke seluruh tubuh. Jadi kalau ada orang niat cuma nyemplung gitu ya, saat nyemplung itu niat, itu sah mandi besar. Walaupun sedetik terus keluar lagi, karena sudah air merata ke seluruh tubuhnya dia. Dalilnya adalah Nabi SAW dalam hadis Bukhari, "Tsumma yufidu ala jildihi kullih." Nabi membasahi seluruh kulit beliau. Dan dalam mazhab Syafi'i, yang penting luar. Kumur-kumur nggak wajib. Juga dalam hadis riwayat Abu Dawud, "Man taraka mawdi'a sya'ratin min janabatin lam yasilha ila bihi kadza wa kadza min." Akan dihukum di neraka orang yang meninggalkan satu bagian walaupun setipis rambut dari tubuhnya, dari kulitnya yang belum dia basuh saat mandi janabah. Adapun syarat-syarat wudu maka ya terfaham, syurutul wudu asyara al-islam wa tamyizun naqwan al-haid wa nifas. Dia muslim karena kalau tidak muslim maka tidak sah wudunya, karena dia tidak dianggap punya niat, sementara niat adalah rukun. Kemudian tamyiz, sudah cukup umur berapa, kira-kira 7 tahun kira-kira menurut Muhammad Syafi'i. Wa naqwan al-haid wa nifas, dia tidak suci dari haid, suci dari nifas, karena kalau haid dan nifas masih ada ya berarti dia masih berhadas besar. Wudu tidak berguna untuk menghilangkan hadas. Wa amma yamna'u usulal ma'il basyar, juga harus kena kulit wudu. Enggak boleh ada yang menghalangi seperti X. Wala yakuna 'alal udwi ma yughayyiru ma, di tubuh dia juga tidak ada sesuatu yang mengubah air, seperti ada apa ya, minyak tertentu yang mengubah air. Dibersihkan dulu. Wal ilmu fardiyati, harus meyakini bahwa itu wajib hukumnya wudu. Wa la taqida fardhan min furudihi sunnatan. Enggak boleh meyakini satu kewajiban itu sunnah. Enggak boleh bilang sebenarnya basuh tangan sunnah sih, enggak boleh. Kalau yang demikian berarti dia tidak sedang melakukan wudu yang seharusnya. Wal ma'ut tahuru, dan juga harus airnya air yang mensucikan. Nanti ada penjelasan air mensucikan di pertemuan berikutnya. Wa dukhul waktu sudah masuk. Poin 9 ini dan poin 10 wal mualatu, dan mualah itu berlaku hanya bagi orang yang daimul hadas. Daimul hadas orang yang hadasnya terus-terusan, yaitu seperti perempuan mustahadah, seperti yang mustahadah itu artinya darahnya keluar terus padahal tidak di waktu haid. Ada darah keluar tidak di waktu haid, itu mustahadah. Itu tetap wajib sholat karena bukan haid. Ya, tapi dia kalau mau sholat harus nunggu masuk waktu, kemudian harus mualah. Mualah itu artinya apa? Tidak boleh menunda sholatnya sampai air wudunya kering. Jadi habis wudu langsung dia sholat, nggak boleh taran-taran. Kalau orang yang normal wudu taran-taran sholatnya nggak apa-apa, dalam artian sah. Tapi kalau orang yang daimul hadas, hadasnya terus-terusan, dia ini kan darurat. Dia ini darurat. Ya, maka ad-darurat pokok darurat qadariha. Kedaruratan diberikan kadarnya saja, sekadarnya saja. Ya, yaitu apa? Wudu, kemudian segera sholat. Itu kadar darurat ad-darurat pokok darurat qadariha. Dia sholat keluar darah habis itu, atau antara wudu dan sholat keluar darah, it's okay. Termasuk daimul hadas, orang yang keluar, kencing terus-terusan, atau keluar angin terus-terusan, benar-benar ya sakit dia gitu ya. Edisi sakit. Semoga Allah sembuhkan. Anda sama hukumnya nggak boleh
wudhu kecuali kalau sudah masuk waktu sholat, kemudian dukul waktu, kemudian mualah habis wudhu langsung sholat. Antara wudhu dan sholat dia udah segera tapi tetap keluar angin, keluar kencing, maka sah. Atau saat sholat juga sah. Adapun 8 syarat yang lain itu berlaku bagi siapapun. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini atau sore hari di sana. Terima kasih banyak. Sudah sejam ya. Oke. Mungkin saya lihat dikit-dikit pertanyaannya ada sebagian. Oke. Oke, Masya Allah. Sudah maghrib. Taqabbalallahu minna minkum bagi yang buka puasa. Oke. Sebentar. Banyak banget ya. Tolong pertanyaan di save semua ya, Bang Raihan. Nanti jawab di grup aja. Banyak banget ya. Iya, minyak masuk yamna usul ma. Minyaknya gimana ya? Pada umumnya ya minyak itu ya nggak bisa bercampur dengan air. Jadi harus dibersihkan dulu ketika itu. Ketika itu harus dibersihkan. Allah misal mungkin. Silahkan ditutup. Nanti ketemu lagi ntar malam waktu Indonesia Barat di jam 8 malam ya. Demikian. Silakan ditutup Bang Raihan. Nah, jazakallah khairan Ustadz atas penyampaian materinya. Nah, karena waktu sudah habis, izinkan Ana sebagai moderator untuk menutup kelas daurah pada sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, terima kasih kepada Ustadz Fajri atas penyampaian materinya, dan juga terima kasih juga kepada teman-teman semua para peserta yang menyempatkan diri untuk hadir pada daurah sore hari ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa istiqomah dalam mengikuti daurah ke depannya. Kurang lebih dari Ana, mohon maaf bila ada kesalahan.